Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Profesor Dr. Aziz MK yang saya hormati, para tokoh masyarakat Indonesia di Tokyo dan sekitarnya, dan hadir juga di tengah kita Al-Ustaz Brother Mr. Khalid Higuchi, former President of Japanese Muslim Association, mantan Presiden Persatuan Umat Islam Jepang yang sudah berkali-kali ke Indonesia. Bahkan 2 tahun lalu secara mendadak datang ke Yogyakarta hanya untuk santren kilat Ramadan di Kauman, dan bisa mengunjungi Langgar Kidul ke Can you speak Indonesian? Speak Indonesian? Setelah melihat film Sang Can you speak Indonesian? Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara hadirin hadirat, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh Profesor Aziz tadi, itulah buah dari beragama. Dan kalau itu bisa diterapkan oleh setiap kita, maka insya Allah keberagaman kita akan membawa makna, akan membawa manfaat. Oleh karena itu, saya hanya akan melanjutkan, menggarisbawahi dan sedikit menaikkan dengan topik yang disebutkan tadi, beragama di tengah kehidupan modern. Dan juga ada kalimat di spanduk di depan kita ini, kita menggapai kesalehan individu dan kesalehan sosial. Namun sebelum itu, izinkanlah saya mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat berbahagia dapat bersilaturahim lagi. Teringat kali terakhir adalah Ramadan yang lalu, itu pun dalam perjalanan ke Kyoto untuk sebuah acara. Dan kali ini pula sebenarnya saya diundang pada waktu yang hampir bersamaan dan sekarang ini, yaitu kemarin oleh Doshisha University, sebuah universitas Kristen tertua, tidak hanya di Jepang tapi juga di beberapa negara di dunia, yang mempunyai sebuah pusat studi disebut Center for Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions, pusat studi interdisipliner tentang agama-agama monoteistik, yaitu agama-agama Abrahamic Religions, Yahudi, Kristen atau Nasrani, dan Islam. 2003 saya juga diundang oleh universitas yang sama untuk pertemuan tokoh-tokoh Yahudi, Nasrani, dan Islam, masing-masing 15 orang. Jadi alhamdulillah, bersama dengan itu ada undangan dari KMUI, dan saya mohon dapat disesuaikan waktunya sehingga pada saat ini dapat bersilaturahim. Saya lihat sebagian adalah wajah-wajah baru, tapi juga sebagian adalah wajah-wajah lama yang kelihatannya betah tinggal di Jepang sini. Dan saya tahu kita orang Indonesia ketika berada di luar negeri, di perantauan atau para diaspora Indonesia, itu senang sekali kumpul karena memegang prinsip mangan orang mangan asal ngumpul. Apalagi setelah ini kita makan.
Saya kira ibu-ibu tadi saya lihat di bawah sudah menyiapkan untuk takjil maupun untuk berbuka puasa. Nah, hadirin, apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Profesor Aziz tadi, saya ikuti dengan seksama dan saya mengambil pelajaran dan manfaat dan langsung berniat, Ustaz Aziz, saya akan amalkan walaupun baru sebagian disampaikan tadi. Tapi ini penting, hadirin dan hadirat, karena sholat ibadat yang kita lakukan sering tidak berbuah dan bahkan sering sia-sia. Maka Allah di dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Ma'un itu bahkan mengatakan wailul lil musallin, neraka wailah bagi orang-orang yang sholat. Sholat sebagai ibadat kepada Allah, tapi Allah menyatakan secara tegas nerakalah bagi orang-orang yang sholat. Tentu harus kita pahami kelanjutan ayatnya, bagi mereka yang sholat hanya untuk dilihat, dan mereka yang sholat tetapi lalai dan alpa tentang sholatnya. Jadi tidak semua orang yang sholat dikecam akan masuk neraka, hanya mereka yang pertama lalai alpa terhadap sholatnya, dalam pengertian tidak disertai oleh arti dan makna, dan yang kedua sholat hanya untuk dilihat, yang disebut dengan riya. Itulah yang menurut surat tadi itu naik ke atas. Orang-orang yang seperti itu adalah termasuk mereka yang mendustakan agama, karena beragama hanya untuk diri sendiri, dan apalagi tidak berbuah untuk menyantuni yatim piatu dan fakir miskin. Itulah aksi sosial tadi yang disebut atau yang menjadi tujuan dari si subhannya. Nah, Ustaz Aziz sekali-kali diganti subhannya gitu, supaya masuk juga perempuan. Karena subhan itu laki-laki gitu. Kalau subhan yang perempuan apa ya? Subhana. Subhana. Bisa saja subhan dan subhana, supaya jangan terlalu maskulin gitu. Karena juga kaum muslimat juga ingin ikut serta ke masjid dan menampilkan aksi sosial bagi semua. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu ibadat dalam pemahaman saya, mungkin ada yang tidak setuju, ibadat-ibadat yang kita lakukan itu bukanlah tujuan akhir. Ibadat seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lain, khususnya ibadat mahdhah yang kita lakukan itu bukanlah terminal terakhir. Memang ada ayat Al-Quran yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Sering diterjemahkan kecuali untuk beribadat. Saya kira gara-gara terjemahan seperti itu lahirlah pemahaman sebagian kita, ibadat itu adalah tujuan, bahkan tujuan terakhir. Apa akibatnya? Akibatnya selesai menunaikan ibadat, maka selesailah semua urusan. Selesai sholat dengan menoleh ke kanan dan ke kiri, assalamualaikum tadi itu betul-betul wassalam. Paham ya, wassalam ya? Kalau sudah wassalam itu selesai, wassalam penutup surat, seolah-olah selesai. Padahal salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri itu justru awal, justru adalah deklarasi, adalah pernyataan kita orang yang sholat untuk melaksanakan nilai-nilai sholat di luar sholat.
Jadi bukan akhir, tapi justru awal. Kenapa? Karena kita harus sholat di luar sholat, itu sekedar istilah saja. Yaitu kita melaksanakan nilai-nilai sholat di luar sholat. Maka sajadah yang harus kita gelar bukan sependek sajadah yang ada di hadapan kita ini, kurang dari 1 meter ya. Tapi haruslah sajadah panjang seperti lagu Bimbo itu, yaitu kita terus menerus bersujud dan terutama menyatakan makna sholat pada masa pasca sholat. Barulah sholat kita akan berakhir. Itu pula Ramadan. Selesai Ramadan nanti Lebaran, gak usah dipersoalkan kapan waktunya, terserahlah keyakinan masing-masing. Tapi bukanlah akhir. Banyak dari umat Islam yang menganggap Idul Fitri sebuah perayaan yang harus dirayakan dengan penuh kegembiraan, ya, tapi kemudian melupakan makna. Dan tidak sedikit yang pada hari Lebaran nilai-nilai Ramadannya roboh, nilai-nilai Ramadannya runtuh, nestapa dan malapetaka. Padahal sejatinya nilai-nilai Ramadan kita pertahankan sampai ke Ramadan yang akan datang, maka kita akan beragama secara dinamis dengan mendaki, menjenjang tangga-tangga menuju ketakwaan. Begitu pula selesai menunaikan ibadah haji dan bangga sudah bertitel haji ya. Saya tahu Bapak Ibu di tanah air sekarang ini banyak yang tiba-tiba umroh, terutama menjelang pilkada, gara-gara wah akan afdol kalau di namanya di baliho, di spanduk ada gelar haji H, karena dia belum pernah menunaikan ibadah haji. Padahal orang kaya untuk pilkada saja minimal 50 miliar itu, untuk bupati, wali kota, belum gubernur apalagi presiden. Maka dia bergegas umroh karena dia tidak paham. Selesai umroh dia tulis gelar haji H, disangka umroh dan haji sama gitu. Maka bergelarlah H. Nah hadirin, sekali lagi, ibadat bukanlah tujuan terakhir, tetapi adalah jalan, adalah sebuah proses. Maka ayatnya berbunyi illa, kecuali, cara menciptakan jin dan manusia, illa kecuali liya'budun, itu kata kerja. Bagi yang belajar bahasa Arab itu fi'il mudhari, present tense, bahkan mungkin present continuous tense, yaitu kita haruslah dalam proses yang terus menerus, dalam usaha, kerja, upaya yang terus menerus dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah liya'budun. Jadi bukan instan, tetapi konstan. Beda antara instan dan konstan. Konstan terus menerus. Maka oleh karena itulah sholat yang seharusnya membawa hasil, tapi ternyata banyak yang tidak berdampak. Membalik di tanah air sering mengistilahkan STMJ, sholat terus maksiat jalan. Itu tadi kan yang berselingkuh tadi itu. Tapi kok Prof Aziz contoh yang berselingkuh tadi hanya perempuan itu. Nanti Rebo yang seorang istri, padahal yang banyak pelakunya adalah kaum laki-laki. Yang laki-lakinya Rebo nanti. Oh, laki-lakinya ragu lagi. Insya Allah kaum ibu jangan bersedih hati, yang paling banyak terlibat di dalam kemaksiatan dan kemungkaran justru adalah kaum laki-laki katanya. Nah, oleh karena itulah sholat yang tadi saya kira ini sebuah upaya melakukan sistematisasi terhadap gerak dan doa sholat untuk bisa bermakna tadi. Maka kalau kita lihat doa-doa yang kita baca dalam sholat, ternyata doanya banyak versinya ya. Baik doa iftitah, waktu sujud, waktu ruku, waktu sujud,
Itu banyak versinya gitu. Silakan nanti dipakai yang mana ya. Terutama yang ada hadisnya. Catatan dari Ustaz Aziz tadi, asal jangan ada tambahan secara lisan kecuali di dalam hati. Kalau kita memahami doa-doa dalam sholat, dalam bahasa ilmiahnya melakukan content analysis. Konten itu isi, analisis itu analisa, analisa isi. Menganalisis tentang isi doa kita tadi. Coba kalau kita mulai dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan ada unsur pengertian mengharamkan diri kita untuk berhubungan dengan selain Allah. Karena kita sedang berhadapan dengan Allah Al-Ma'bud yang menjadi alamat peribadatan kita, ibadah kita. Waktu saya di pesantren dulu, ada seorang ustaz berasal dari Sulawesi. Kalau pas kita sholat jamaah maghrib di masjid itu, beliau sholat sunat, itu Allahu Akbarnya berkali-kali itu. Nggak selesai-selesai, nggak jadi Allah. Termasuk Kiai Gontor, Kiai Haji Muzar Kashi, kalau takbir juga begitu tuh, diulang gitu. Rupanya belum tumaknina dan belum mantap. Karena begitu Allah tak tahu menyelinap pikiran lain. Ingat anak-anak, ingat suami, ingat istri, ingat kenikmatan duniawi. Maka dia ingin mantap. Takbiratul ihram yang mengharamkan adanya kontak batin dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya tidak masuk terlalu panjang. Coba lihat saja dari doa iftitah. Silakan doa iftitah yang mana? Allahumma ba'id baini atau wajjahtu wajhiya. Mungkin ada versi lain lagi ya. Hadisnya banyak. Tapi apapun versinya, ibu-ibu, bapak-bapak, coba lihat doa yang kita bacakan itu bernada aku. Bernada aku. Allahumma ba'id baini, Allah jauhkanlah aku. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Bicaranya aku. Betul ya? Begitu ruku, sujud, coba doa-doa yang kita baca itu juga bernada aku. Termasuk waktu duduk antara dua sujud. Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Seterusnya sampai wa'afini wa'fu anni, aku. Karena memang sholat itu sangat personal. Sangat personal, yaitu hubungan antara kita manusia hamba al-abdu dengan Allah al-mahbud yang menjadi alamat ibadah kita. Tapi coba pada tahiyat yang merupakan doa terakhir yang kita bacakan waktu sholat ya. Juga ada versi-versinya itu yang agak umum dihafal oleh orang Indonesia, umat Islam Indonesia. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah ya, kepada Allah ya. Apa kelanjutannya? Assalamualaikum. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak versi. Ada yang mengatakan ini merupakan rekaman pengulangan dialog, dan saya cenderung pada versi ini antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala pada Mi'raj ketika berada Sidratul Muntaha yang berada sedekat-dekatnya dengan Allah. Kemudian doa ini dibaca sebagai komunikasi dengan Allah. Nabi, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, keselamatan, sholawat, keberkahan itu bagimu ya Allah. Kemudian dijawab, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, keselamatan itu bagimu ya Nabi Muhammad. Begitu pula rahmat dan berkah Allah. Tapi coba lihat kelanjutan dari tahiyat kita. Apa ibu-ibu? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nabi tidak menjawab ya Allah, betul keselamatan itu bagiku.
Beliau kalau dalam bahasa Arab tidak menjawab ya, assalamu alayya, betul, keselamatan itu bagiku, tapi justru beliau mengatakan assalamu alayna, keselamatan itu bagi kami semua. Ya Allah, bagi kami semua orang-orang beriman, wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba Allah soleh yang sekarang mungkin maksudnya sedang bersolat jamaah bersama, bukan untukku sendiri tapi untuk kami. Ditutup lagi, bukan hanya bagi kita, bagi kami, assalamu alaikum warahmatullah, ke kanan dan kiri, bagi kamu semua. Dan itu tidak ditentukan bagi orang Islam saja, tapi bagi semua manusia, karena Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua manusia dan alam semesta. Apa yang ingin saya katakan, kalau kita pahami doa tadi itu, ada pergeseran antara orientasi aku, kemudian menjadi kami, dan menjadi kita semua, termasuk Anda semua, mungkin yang tidak ikut sholat pun, untuk mendapat keselamatan dari Allah. Itulah kesalehan sosial. Kalau berhenti di aku, hanya kesalehan individual, seperti pada tema kita di belakang ini. Sholat dan Islam bukan untuk diri sendiri. Bahasa Inggrisnya bukan self-salvation, bukan untuk penyelamatan diri sendiri, tapi untuk collective salvation, menyelamatkan umat manusia secara keseluruhan. Maka sholat harus membawa dampak sosial tadi, harus melanjutkan kepada aksi-aksi sosial, yaitu kita menjelmakan nilai-nilai sholat di luar sholat. Jadi kalau dalam sholat, warzuqni, ya Allah berilah aku rezeki, tadi sejahtera ya, sejahtera tadi. Pada aksinya A-nya apa tadi? Ampunan, kasih, sejahtera, yang dijabarkan oleh Profesor Asih tadi itu. Artinya apa? Di luar sholat kita harus menjadi seorang muslim, muslimah yang punya etos kerja, yang punya semangat kerja untuk mencari rezeki yang telah disediakan oleh Allah. Itu makna warzuqni yang kita baca pada setiap sholat. Dan lahirlah manusia-manusia rajin, insan yang giat bekerja, etos kerja, semangat kerja, akhirnya jadi kaya. Karena Islam menganjurkan umatnya menjadi kaya. Karena tanpa harta, tanpa kekayaan, kita tidak bisa menunaikan rukun Islam seperti zakat, haji, karena memerlukan harta benda. Maka menjadi fakir miskin boleh ya. Itu juga disebut dalam Al-Quran. Tapi fakir miskin itu jangan dijadikan profesi permanen. Ini mohon maaf, di tanah air banyak yang profesinya apa? Kalau ditanya apa profesinya, meminta-minta, pengemis, apalagi pada bulan Ramadan ini. Dan itu bahkan diterjunkan. Dan ternyata mereka itu di kampung halamannya kaya, di Jawa sana itu, rupanya jadi profesi. Tapi agak susah kita ya, agak susah untuk tidak memberi, padahal ada perintahnya, takut dia perlu, butuh sekali. Tapi harus menjadi orang kaya dan akhirnya menggenggam dunia. Itulah yang membuat kita maju dalam kehidupan duniawi ini. Nah, saudara-saudara, hadirin hadirat yang saya hormati, sebelum saya akhiri, kalau keberislaman seperti ini, terutama dengan sholat tadi itu imaduddin, tiangnya agama, pilar agama. Kalau sholatnya benar, maka dia beragama dengan benar. Tidak sekedar melahirkan pribadi muslim yang taat dan punya kesalehan individual, soleh, apalagi diberi nama saleh dan salehah, tetapi adalah pribadi saleh, solehah itu yang kemudian mampu menebarkan amal-amal soleh. Amal-amal soleh itu adalah amal-amal kebajikan yang membawa kemaslahatan.
Soleh itu ada kaitan dengan kata maslahat, bagi sesama, bagi orang lain. Yang terutama menyebarkan salam, karena tadi diakhiri sholatnya dengan Assalamualaikum. Nah inilah yang saya pikir dikaitkan dengan kehidupan modern sebagaimana yang ibu bapak saudara-saudara langsung hadapi, alami di Jepang sini. Kan serba teratur, serba cepat, serba bahkan nyaris manusia menjadi semacam robot, terutama karena perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, terutama karena industrialisasi sebagaimana yang dialami di Jepang sini. Dan kadangkala antara lain membuat manusia seseorang itu sangat individualistik. Sekarang ada kecenderungan manusia modern itu satu, individualistik, mementingkan diri sendiri. Yang kedua, manusia modern itu materialistik, mendewakan materi, serba materi, segala sesuatu diukur dengan materi. Ada juga kecenderungan ketiga yang saya amati, karena saya juga pernah dulu di Amerika 5 tahun. Di Amerika, di Barat, Eropa, termasuk negara-negara maju, Asia, Jepang, Singapura, Korea, termasuk juga di kota-kota besar kita. Selain individualistik, materialistik, juga hedonistik. Hedonistik itu apa ya? Hedonisme itu punya cinta dunia, cenderung untuk melampiaskan hasrat badani. Kenikmatan itu pada pemuasan hasrat badani. Maka banyak industri-industri untuk memuaskan segala macam itu. Ada one stop salon, di situ Bapak Ibu bisa dilayani dengan apa saja ya. Tidak hanya memotong rambut, rambutnya juga bila perlu, karena nggak bagus kalau putih kayak saya ini kelihatan tua, dicat. Atau bosan hitam, maka dibuat pirang, dibuat begini, tersedia. Muka perlu dimoles juga dikit, ada facial. Rambut tadi ada krim Pak. Kuku pun baik tangan maupun jari, pedikur, minikur, apalagi ibu-ibu, pijat, sauna. Luar biasa industri modern itu yang menyantuni atau yang memuaskan hasrat badannya. Maka lahirlah orang-orang dan masyarakat yang hedonistik tadi. Ketiga hal ini tadi apa? Individualisme, materialisme, hedonisme. Mohon maaf saya agak keras, adalah bentuk-bentuk syirik modern. Adalah bentuk syirik-syirik modern. Ini agak keras. Kenapa? Karena seseorang dengan demikian menuhankan diri sendiri. Yang individualistik, yang tidak mau peduli terhadap yang lain, dia telah menuhankan diri sendiri. Kalau tidak, mendewakan diri sendiri, menjadi idol bagi dirinya sendiri. Materialistik, kemudian dia mendewakan materi. Materi adalah segala-galanya. Hedonistik juga demikian. Hawa nafsu adalah dewa. Padahal sudah diperingatkan oleh Al-Quran, janganlah kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhan. Dan seterusnya. Ini kehidupan modern ya. Selain saya harus objektif dan fair, juga ada hal-hal yang positif. Saya memberikan kesaksian kehidupan di Jepang, Tokyo, dan kota-kota lain ini. Justru itulah manifestasi nilai-nilai Islam dalam hal-hal tertentu ya. Dalam hal kebersihan, saya kira itu Islami. Mereka tidak tahu ada hadis an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah refleksi keimanan, tapi mereka telah mengamalkannya. Beda dengan umat Islam yang punya hadis demikian, sering mendengar, sering dibaca, tetapi pelaksananya tidak. Lihat sajalah di tanah air kita ini. Kalau mau tahu kebersihan sebuah masyarakat, lihatlah WC-nya, lihatlah kamar mandinya, di tempat-tempat umum itu pasti tidak bersih. Oleh karena itulah ibu bapak, dalam menghadapi masyarakat, pertama pesan saya,
marilah kita tetap beragama, memiliki komitmen. Alhamdulillah nih, Masya Allah, masyarakat Indonesia ini berada di perantauan pun, di luar negeri pun tidak lupa agama ya. Bahkan tidak sedikit justru baru kenal agama di luar negeri. Di dalam negeri gak pernah sholat, baru belajar sholat ketika ada di luar negeri. Tapi juga tidak sedikit yang taat dari dalam negeri sampai di luar negeri kemudian lupa agama. Ini kelompok pertama apa kelompok kedua yang lebih banyak? Yang dalam negeri belum tahu agama, justru belajar agama di sini. Tahu-tahu pulang ke Indonesia itu lebih taat beragama daripada yang di dalam negerinya sebelum datang ke luar negeri sudah belajar agama. Apapun, tapi itulah kita. Nah, agama dan beragama, ibu-ibu dan bapak-bapak, haruslah kita jadikan sebagai keperluan. Janganlah kita jadikan agama itu kita rasakan semata-mata sebagai kefarduan. Ini sekedar istilah saja ya. Kalau kita beragama, agama itu sebagai kewajiban, bahasa lainnya kefarduan, dan kita sholat nanti merasa sholat itu wajib, memang wajib, tapi kita hanya berniat berorientasi untuk menggugurkan kewajiban. Ada yang sholat seperti itu, ada yang beragama seperti itu. Tidak hanya itu, bukan sekedar kefarduan, fardu, wajib, tetapi beragama adalah keperluan manusia. Antara fardu dan perlu ini sebenarnya kata perlu dalam bahasa Indonesia itu dari kata fardu, tapi berubah menjadi perlu. Sama dengan zohor menjadi lohor. Harus kita rasakan sebagai kebutuhan. Bahwa kitalah yang perlu. Allah tidak memerlukan apa-apa dari makhluknya, tapi manusialah yang memerlukan. Maka kitalah yang perlu sholat. Ibu-ibu, bapak-bapak, terutama yang ada di luar negeri, nggak usah cari model hubungan dengan Zat yang Maha Tinggi, Allah Subhanahu Wa Taala, atau Tuhan yang Maha Tinggi itu dengan cara-cara lain. Saya tahu banyak dan bertanya kepada saya, Pak Din, kalau saya ikut sebut sajalah yoga, saya mengikut aliran begini, aliran begitu, tapi dari agama-agama lain, termasuk latihan pernafasan dalam arti untuk melahirkan tenaga dalam. Saya bilang tidak usah. Ikutilah cara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung desainnya dari Al-Ma'bud, Allah itu sendiri yang namanya sholat, baik caranya maupun doanya. Cuma rasanya karena sholatnya tadi sekedar singkat, menunaikan kewajiban, menggugurkan kewajiban, kadang-kadang tidak membekas apa-apa, apalagi tidak tahu artinya, apalagi harus tumaknina tadi dengan penuh penghayatan itu. Maka oleh karena itu pesan saya yang pertama, mari kita tetap punya komitmen kepada agama kita. Dan yang kedua, menjalankan ajaran-ajaran agama, insya Allah akan membantu kita untuk menghadapi nestapa manusia modern yang banyak kita hadapi, dan tidak sedikit karena tidak siap dan kemudian dia menjadi korban dari kehidupan modern itu sendiri. Alhamdulillah, masyarakat Indonesia di Jepang ini anak-anaknya tetap dibimbingkan dalam beragama. Ada guru-guru ngaji ya, termasuk di sekolah kita ini. Dan tidak hanya pada bulan Ramadan, kan juga pada saat-saat tertentu ada pengajian semacam ini. Alhamdulillah, ini KMII, keluarga Muslim Indonesia, masyarakat Indonesia, masyarakat Islam Indonesia, Jepang, KMII Jepang. Ini mudah-mudahan dari waktu ke waktu marilah kita bersama-sama, dan jangan lupa tadi haruslah berbuah bagi orang lain, terutama zakat, infak, sedekah, baik disalurkan di sini atau terutama di dalam negeri yang banyak sekali fakir, miskin, yatim piatu. Saya tahu
TKW kita di Hong Kong itu banyak yang mengirim uangnya ke dalam negeri, terutama pada bulan suci Ramadan, dan tidak sedikit kelompok-kelompok yang membangun masjid di kampung halamannya. Saya pernah jadi dirjen Bina Penta, menangani penempatan TKI, TKW, dan masih tahun-tahun terakhir, karena mereka mungkin nggak tahu saya sudah tidak lagi jadi dirjen, 98 tahun 2000, masih minta, Pak, kalau kami menyalurkan zakat, infak, sedekah kami kemana? Masya Allah, ternyata mereka merasa bersyukur dengan rezeki yang telah mereka terima. Itu para TKW ya, sehingga mereka banyak menyumbang untuk pembangunan masjid, musola maupun panti-panti asuhan. Itulah buah dari kita beramal dan dari buah kita beribadat dan melahirkan aksi-aksi sosial yang nyata tadi. Mungkin khusus untuk di sini, kemarin di Kyoto saya juga bersilaturahim dengan masyarakat Indonesia sekitar 58 orang, 60-an orang, mau membangun masjid 10 juta yen belum terkumpul uangnya. Minta tolong pada saya, ini sudah amanat yang kesekian di Los Angeles demikian, di mana lagi, Washington DC, di negara-negara lain. Tapi sayang kita belum bisa bantu, baik pemerintah, Kementerian Agama, kementerian lain, termasuk orang-orang kaya di dalam negeri, karena mohon dipahami masih banyak orang-orang miskin di dalam negeri kita sendiri, dan masih banyak masjid-masjid, panti asuhan yang juga perlu dibangun gitu. Maka, dan terutama ada pikiran toh berada di luar negeri, di Jepang, apalagi yen daka, yennya banyak, duitnya banyak, tentu bisa mengumpulkan dana untuk sendiri. Tapi kalau seandainya itu bisa, tidak dalam waktu singkat, dalam waktu beberapa tahun ada masjid Indonesia. Ini memang kita kalah dibandingkan dengan orang-orang Islam yang berasal dari Arab maupun dari Asia Selatan yang sudah banyak masjidnya di luar negeri, termasuk Turki ya. Saya kira juga di Jepang sendiri banyak ada masjid-masjid Turki, dan masjid Indonesia kurang. Tapi padahal di Amerika Serikat sekarang jadi model ya. Setelah Ustadz Syamsi Ali menjadi imam dari 3 atau 4 masjid besar ya, maka beliau menjadi tokoh muslim terkemuka di Amerika Serikat, diundang ke Gedung Putih untuk doa lintas agama itu. Dan rupanya orang sana lebih senang Islam ala Indonesia, Islam ala Indonesia yang sejuk, yang ramah, yang guyup, sebagaimana yang kita praktekkan sekarang. Itulah agama di era modern, dan itulah makna. Cuma pada panitia dan pengurus KMI di Jepang, saya kurang setuju dengan kata menggapai. Kita gapai kesalahan individual dan kesalahan sosial. Kalau tidak salah kata gapai itu nggak pernah sampai. Jadi kayak orang mau apa itu namanya menggapai. Dulu ada novel Asadi Siregar dari Gajah Mada, ku gapai cintamu. Arti nggak pernah diambil, nggak pernah diraih. Maka jangan menggapai, mungkin mencapai kesalehan sosial. Nah, yang menggapai takwa adalah kebanyakan dari kita. Selesai Ramadan, seharusnya kita pada jenjang ke-7, takwa itu di jenjang ke-10 tertinggi. Tetapi karena kita tidak mampu mempertahankan nilai-nilai Ramadan, hanya 6 bulan yang akan datang, hanya 3 bulan, hanya sebulan, bahkan seperti saya katakan tadi, tidak sedikit yang nilai-nilai Ramadannya jebol di hari pertama Syawal. Ketika melihat makanan yang lezat, langsung serangan fajar, serangan tengah hari, serangan senja. Dari makan pada siang hari, imsak, menahan diri. Hari pertama Ramadan Syawal dia tidak bisa menahan diri. Maka di situ ada anjuran berpuasa sunnah Syawal itu agar kita jangan ke depan. Karena asyik bersilaturahim dari rumah ke rumah, dan terutama ke rumah atasannya, lupa sholat zuhur, lupa sholat asar. Ini orang-orang yang hanya menggapai Ramadan, orang-orang yang hanya menggapai ketakwaan. Nah, harus mencapai, maka kita meningkat. Kalau sekarang pada tingkat ke-7, anak tangga ke-7, kita pertahankan. Pada bulan Ramadan yang akan datang, masuk lagi, kita naik anak tangga. Itulah beragama secara dinamis.
Tapi yang terjadi kita jalan di tempat karena hanya sekedar menggapai ketakwaan. Saya kira ini saja. Mungkin ada waktu sebelum kita berbuka puasa. Jam berapa buka puasa di Tokyo ini? Jam 7 lewat ya. Saya tahu umat Islam paling berdisiplin hanya waktu berbuka puasa. Tapi di luar itu tidak pernah berdisiplin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi kita diingatkan beberapa poin dari Profesor Din Samsudin bahwasanya pertama tadi sholat kita itu adalah sholat itu ketika kita salam bukan merupakan akhir dari ibadah itu sendiri yang Allah mengatakan liya'budun, tapi itu adalah awal dari proses panjang ibadah selanjutnya. Dan juga tadi yang menurut saya sangat berbekas itu adalah bahwasanya sholat itu harus membawa pada dampak sosial. Tadi ada pergeseran dari saya, kami atau kita, lalu pada kamu sekalian. Artinya memang sholat kita, ibadah kita itu punya manfaat besar gitu, manfaat sosial besar. Dan juga tadi terkait dengan kehidupan kita mungkin di Jepang, mungkin tadi diingatkan oleh Ustadz bahwasanya walaupun banyak temptation gitu ya, banyak godaan dan mungkin prioritas kita yang kadang berubah-ubah atau mungkin suasana kerja yang terlalu working oriented mungkin di sini, sehingga akhirnya kita pun juga ibadahnya fokus kita pada ibadah juga berkurang. Tadi kata Ustadz itu harus dihindari lah individualisme, materialisme dan hedonisme. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada sekitar 15 menit mungkin ada sekitar 15 menit sebelum kita berbuka. Mungkin jika ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, menurut saya sangat jarang sekali bisa kita melihat Bapak Ustadz Profesor di TV gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah ini berada di depan kita. Jadi mungkin dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya, silahkan diangkat. Ada satu, ada lagi. Oh satu aja. Oh begitu. Oh dua. Cuma kita ada 2 sesi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pendapat dari Pak Ustadz. Di Indonesia ini kan saat ini kita sering disuguhkan dengan kasus-kasus korupsi, baik itu dari pejabat-pejabat DPR, pejabat-pejabat negara. Mereka bukan hanya dari kalangan-kalangan abangan, tapi juga korupsi itu terjadi ternyata juga dilakukan oleh orang-orang yang berlabel ustadz, yang sudah punya status sebagai ustadz, hingga saat ini pun ketika sudah menjadi tersangka masih tetap dipanggil ustadz. Menurut Pak Samsudin, gejala-gejala di Indonesia seperti ini apanya yang salah Pak? Apakah memang sistem pendidikan agama di Indonesia itu yang salah, atau memang sudah kecenderungan masyarakat Indonesia ini sudah tidak lagi memperdulikan nilai-nilai agama? Mereka justru kelihatannya, apalagi kalau kita melihat perilaku anggota DPR yang saat ini, mereka kadang-kadang sering saling menghujat. Artinya mereka sudah tidak, meskipun mereka beragama Islam, kelihatannya kebanyakan Pak, mereka sudah lebih mementingkan tujuan politik daripada agama itu sendiri. Mohon pendapat dari Pak Samsudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin bertanya tentang fenomena yang beberapa minggu ini
sedikit mengganggu saya di Indonesia. Jadi ada beberapa yang setahu saya baca di berita, restoran-restoran itu dipaksa tutup selama restoran-restoran lokal di daerah maupun mungkin di Jakarta tanda petik dipaksa tutup untuk selama bulan puasa siang dan baru boleh buka di atas jam 4. Sementara yang bukan hanya umat muslim kan yang ada di Jakarta atau di daerah-daerah sekitarnya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Apakah ini dibolehkan? Ya, sekian. Terima kasih. Saya kira cukup dua saja. Pertama, fenomena yang kita saksikan tadi, bahwa pelanggaran nilai-nilai agama, kemaksiatan, kemungkaran seperti dalam perilaku korupsi itu menurut banyak ulama masuk dalam kategori dosa besar karena dia merusak. Jadi bukan hanya mengambil uang negara, uang rakyat, tapi juga memiliki dimensi karena uang rakyat diambil, maka hilanglah uang rakyat untuk kesejahteraan, membunuh banyak orang, sehingga ada juga yang mengusulkan agar terhadap koruptor itu diberlakukan hukum qisas karena dia telah membunuh banyak orang. Ada ulama lain yang berpendapat saking dosa besarnya korupsi itu, maka tidak usahlah disolatkan jenazahnya. Walaupun artinya jangan oleh ulama, silakan nanti ada orang lain yang saking besarnya. Dan inilah masalah kita. Pada hemat saya, itulah yang tadi saya katakan, agama dan sholat tidak berbuah. Banyak diantara koruptor-koruptor itu, ibu-ibu, bapak-bapak, ternyata umrohnya setiap bulan, paling tidak setiap semester, dan mengajak orang lain lagi, dan termasuk juga menyantuni fakir miskin, yatim piatu, fakir miskin, ribuan jumlahnya. Beranggapan, wah, uang haram ini menjadi suci karena saya sudah pakai untuk amal soleh, amal jariah. Ini adalah manifestasi dari agama, keberagamaan, termasuk sholat kita tidak berubah. Pada waktu sholat, berapa kali sehari semalam kita Robbi Gufirli duduk antara dua sujud, minimal 17 kali ya. Robbi Gufirli, Robbi Gufirli, Robbi Gufirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Itu maksudnya di luar sholat, setelah salam itu kita menjadi orang-orang yang mampu menghindarkan diri dari dosa dan pelanggaran. Maka kalau maksiat jalan, mungkar jalan, termasuk korupsi, itu bukti Robbi Gufirlinya tidak menghasilkan apa-apa. Namun kalau saya ditanya lebih lanjut, mengapa itu terjadi? Bukan saja pengamalan nilai-nilai agama yang kurang. Kalau harus dipersalahkan pendidikan agama ada salahnya, walaupun juga tidak semuanya salah. Salahnya pendidikan agama itu belum mengambil bentuk pendidikan, lebih banyak pengajaran, yaitu memindahkan ilmu dari otak guru ke otak murid, itu pengajaran. Seyogianya pendidikan itu menanamkan nilai-nilai. Bahasa Inggrisnya value education, pendidikan nilai, apalagi kepada pendidikan watak. Nah, memang mungkin karena pendidikan agama yang belum mengambil bentuk pendidikan, maka terjadilah praktek-praktek seperti itu. Tapi ada faktor lain, saya kira karena memang sistem dari hidup bernegara yang ada sekarang ini memungkinkan orang seperti itu. Kalau sistemnya baik, seperti di DPR sana atau di birokrasi, maka mungkin orang akan akan mampu menghindarkan diri dari
korupsi. Saya kira di luar negeri, di Amerika, di Jepang sistemnya ketat sekali. Jangan coba-coba untuk menyuap. Nah, budaya suap kemarin saya baca lembaga mana ya? Ternyata budaya rasuah kita ini cukup tinggi. Kita cenderung menyelesaikan masalah dengan sogok menyogok di Indonesia. Ini menurut hemat saya ini jauh dari nilai-nilai Islam. Ada hadis yang mengatakan la'anallahu ar-rashi wal muqtashi. Laknat Allah bagi penyuap dan yang disuap. Suap saja sudah tidak boleh, apalagi korupsi. Korupsi itu diamnya suap. Suap itu praktek kecil kayak gitu. Jadi faktor yang ketiga adalah karena sistem yang masih ada. Ini yang harus direview, yang harus direvisi. Kenapa? Karena kalau sistemnya seperti itu, orang-orang baik pun bisa jadi rusak. Maka tadi ustadz itu, sayang sekali dulunya ustadz sekarang menjadi mantan ustadz. Terutama nanti kalau sudah masuk penjara kan mantan ustadz. Masa kita panggil ustadz lagi sih? Tapi sayangnya ibu-ibu, begitu ada yang dipanggil oleh KPK, oleh pengadilan yang sebelumnya nggak memakai jilbab, nggak memakai kerudung, kok tiba-tiba berkerudung, pakai cadar lagi, ingin menunjukkan dirinya saya orang baik, saya ini tidak melanggar. Ini semua adalah kamuflase, semua adalah pemutarbalikan agama, dan saya kira juga itu tidak baik. Oleh karena itu biar agak fair tadi, ada faktor penghayatan agama. Saya pernah ditanya, apakah para yang disebut ustadz yang kemudian sekarang menjadi tersangka korupsi, mereka tidak memahami agama? Saya bilang mereka sangat paham, tapi mereka tidak cukup kuat untuk menahan ujian dan cobaan. Karena setan itu katanya itu didatangkan atau datang kepada kita tergantung posisi kita. Semakin tinggi posisinya, maka setannya juga setan tingkat tinggi. Wah, ini profesor, maka setan yang menggodanya juga setan profesor. Maka karena tidak kuat imannya, tapi karena juga didukung oleh sistem tadi, maka orang baik pun menjadi tidak baik. Mudah-mudahan mohon ini tidak menjadi berdampak pada Islam, apalagi itu mengenai partai-partai Islam. Bukan hanya partainya yang rusak namanya, tapi juga Islam itu sendiri, termasuk terorisme, kekerasan, korupsi, itu bisa merusak citra Islam, sehingga banyak juga yang menjadikan itu sebagai alat untuk kita. Nah, yang terakhir, ya itu sebenarnya kalau karena sudah waktu adzan, saya kira restoran kita buka. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.